Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Syaiful Bari. Oke, sambil menunggu waktu buka puasa tiba, katakanlah ngabuburit begitu ya, saya akan memberikan review untuk sebuah mesin kopi home use. Jadi saya akan berbagi informasi berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan mesin kopi rumahan. Oke, kali ini ya espresso machine yang saya hadirkan adalah tipe 3605. Oke, untuk penggiling kopinya saya pakai yang home use juga ya, rumahan juga, ini yang L20. Oke, kita mulai dari kelebihannya dulu ya. Sebagaimana mesin kopi rumahan yang lainnya, tentu saja harga mesin kopi ini tergolong murah ya, masih terjangkau. Saat saya membelinya, ini harganya nggak sampai Rp2.500.000. Insya Allah masih terjangkau. Itu kelebihan yang pertama. Yang kedua, untuk portafilter ya, meskipun ini home use, diameternya sudah 58 mm. Ya, dan ini ketika dibandingkan dengan tipe yang lainnya yang pernah saya review ya di channel ini, yaitu 3601 ya, ini relatif lebih baik ya, lebih bagus. Ini lebih berat, materialnya lebih cakep ya. Oke, bersihkan dulu karena akan dipakai nanti. Terus berikutnya ya, kelebihannya adalah selain terjangkau, portafilternya oke gitu ya. Ini bisa juga dipakai ya untuk teman-teman latihan baik espresso maupun steam susu di rumah. Jadi untuk pemula ini baik ya. Lalu kemudian untuk usaha sebenarnya masih bisa gitu ya, tetapi yang skala kecil-kecilan. Kalau teman-teman sudah memiliki customer ya, pelanggan yang ramai, ya tentu saja ini tidak direkomendasikan, di-upgrade lah ya mesin kopinya. Begitu. Oke? Saya kira itu untuk kelebihannya. Nah, untuk kekurangannya teman-teman ya. Oke, jelas ini ukurannya kecil, oke. Terus kemudian ringan, ya. Ini kalau diangkat ringan, oke. Ini body materialnya plastik, ya. Terus kemudian tray-nya kecil, water tank-nya juga kecil juga, ya. Oke, yuk ke sini sambil saya bikin kopi, saya jelaskan ya untuk kekurangan-kekurangannya, ya. Untuk water tank-nya sendiri ini sekitar 1,5 ya, atau sekitar 1,7 gitu ya kapasitasnya. Jadi ini kecil. Nah teman-teman, sudah home use, sudah rumahan, jangan sampai air yang ada di sini habis. Masalah besar tuh ya. Rajinlah untuk refill ya. Mau habis refill. Begitu seterusnya ya. Terus berikutnya, ini tray-nya kan kecil nih. Jadi kalau kita habis ekstrak espresso, entah juga flushing segala macam, ini kan pasti air akan cepat ini ya, penuh di sini. Ini harus rajin ngebersihin juga ya, dibuang. Nanti kalau nggak dibuang, hati-hati ketika kita udah steaming nih, tongkat uap biasanya ya, kalau ngeluarin uapnya itu kan diarahkan ke tray tuh, muncrat kemana-mana. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini tongkat uapnya ada rubbernya. Ini satu hole ya, satu hole, jadi relatif tidak kencang. Terus kemudian ya, saya kenalin dulu sebentar. Ini on off ya, tombolnya. Terus ini untuk brew espresso. Lalu kemudian ini untuk hot water ada di sini ya. Lalu yang ini untuk steam susu. Nah ini adalah shot timer. Jadi meskipun home use ada shot timernya, nggak perlu pakai timer terpisah. Nah ini pressure gauge-nya, jadi manometernya ya untuk mengukur seberapa tekanannya gitu teman-teman ya. Oke, sambil bikin kopi ya. Oke, ini pakai double dose. Tuh lihat tuh ya. Kayak lompat-lompat ya, dari bunyi juga kedengeran, gitu ya. Terus ini ada clamping. Clamping itu gumpalan, jadi nggak uniform gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tanya mesin penggiling kopi yang rekomend home use ya minimal inilah. Kalau di bawah ini ya bisa dibayangkan, ini aja kayak gini gitu loh ya. Tuh clampingnya. Oke, kira-kira berapa gram? Ini 18,1 0,0 sekarang. 18,0. Kita sedikit tambah ya. Oke. Main di 1820, cuman biasanya setahu saya gitu ya. Kalau apa namanya 20 dosnya, bahkan kalau lebih gitu ya. Untuk mesin-mesin home use biasanya ada yang nggak mau, ada yang nggak bisa, ada yang nggak kuat gitu. Tapi kita coba nih, ini dosnya cukup besar nih, lagi nih. Ini 19,3 ya, tuh.
Lumayan ini, 19,3. Ya. Oke. Distribusiin dulu. Nah, tempernya bisa pakai ini sebenarnya. Kita pakai ini aja deh. Jangan kenceng-kenceng ya, karena ini udah 19,3 terus mesinnya mesin home use. Khawatir kadang-kadang tuh nanti muncul air gitu loh, keluar air juga gitu loh di luar spot yang ini ya, splitter yang ini ya. Oke. Ya ke sini. Oke, perlihatkan ekstraksinya, timer ya, shot timer sama tekanannya ya. Oke. Bismillah ya. Nah, ini kita brew. Ini waktunya. Ini tekanannya udah mulai naik ya, pelan-pelan. Tuh. 9, 10. Nah, tuh ada sedikit air tuh. Nah, tuh kelemahannya tuh. Tuh ya. Jadi biasanya memang kalau menggunakan dos yang lumayan gitu ya, muncul air-air kayak barusan gitu. Ya, sekedar teman-teman tahu. Jadi saran saya gunakan dos yang lebih kecil, bisa 18 gram misalnya, itu bisa ya, teman-teman ya. Oke, seperti itu. Oke. Sip. Kita akan lanjutkan saja ya. Sekarang kita akan steam susu ya. Oke. Kita sini dulu. Ya, mesin home use. Dia nggak bisa barengan ya antara brew sama steamnya. Kita perlu menunggu ya, tidak bisa bersamaan. Dan biasanya menunggunya sih sebenarnya nggak terlalu lama. Kenapa? Karena mesin ini menggunakan thermoblock. Jadi proses pemanasannya itu nggak butuh waktu yang lama banget gitu loh. Itu kelebihan dari thermoblock. Tapi ada kekurangannya juga ya. Thermoblock itu biasanya gitu ya, ada fluktuasi temperatur atau suhu. Nah, ini sudah siap nih. Nah, kelemahan thermoblock itu ya ada naik turun untuk temperatur atau suhunya, tidak stabil gitu loh. Nah, itu agak bahaya dalam ekstraksi espresso ya. Kalau terlalu over, terlalu panas ya bisa over ekstrak. Kalau terlalu dingin nanti bisa under ekstrak. Kadang-kadang bisa dipahami, kita bikin espresso agak pahit, kadang-kadang agak masam gitu ya. Itu karena tadi ya ada fluktuasi temperatur. Terus kelemahan lain dari thermoblock ini biasanya dia itu rentan sekali dengan penumpukan kerak putih. Jadi hati-hati. Dan pada akhirnya ya thermoblock ini biasanya tidak berumur panjang ya. Mudah rusak, cepat rusak jika dibandingkan dengan boiler misalnya gitu loh teman-teman. Ya maklum lah harganya kan murah begitu ya teman-teman ya. Tadi aja soal dos nggak bisa terlalu banyak dosnya, kadang-kadang muncul air tuh ya di sela-selanya. Nah, hati-hati. Jadi sarankan dosnya 18 aja. Tadi kan 19,3 ya. Oke, sip. Kita coba nih steamnya. Nah, tuh. Jadi pas kita buka knopnya, yang keluar duluan tuh bukan uap, tapi ada airnya. Ini salah satu kekurangan juga ya, teman-teman ya. Oke. Sekarang kita akan steam. Nih, susunya sudah ada. Ini fresh milk ya. Sekitar 190 ml karena cup yang saya pakai itu 210 ml ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Oke. Pegang rubbernya. Ini masukin sini. Posisinya kayak gini ya. Kita akan mulai steaming. Biasanya yang saya tahu kekurangan home use itu steamnya ya untuk tekanannya agak lemah ya dan lama. Oke, seperti ini. Nah, tuh. Kalau mesin profesional ini udah cepet ini. Kita nyetim pakai mesin profesional tuh biasanya antara 10 sampai 25 detik. Ya, sementara untuk mesin-mesin yang home use kayak gini bisa 1 menitan. Tuh, di awal-awal ada bubble, tenang aja. Tetap posisi seperti ini. Coba dengerin bunyinya. Ini sekedar info dan panduan juga. Nah, mulai hilang tuh. Jadi ada aerasi, ada rotasi, begitu ya, meskipun lamban. Tetap pertahankan, hati-hati. Lakukan stretching, rolling, dan heatingnya. Ya, tuh. Nah, udah mulai bagus kan tuh? Tuh. Ini waktunya. Aerasi masih ada sedikit, rotasinya masih jalan, gitu ya. Oke, nih, tuh ya. 50. Kadang-kadang 1 menit lebih loh. Ya, ini masih mendingan ini. Ini 50 detik tadi ya, kurang lebih nih. Oke, jadi salah satu kekurangan juga dari mesin home use adalah tekanan steamingnya lemah gitu ya, lama. Kita akan coba tuang. Oke, yuk ke sini. Home use. Espressonya kayak gini. Kita biasa seperti ini ya, diving canvas. Oke, landing.
Gitu ya. Wah, tuh. Oke, good. Masih bisa sebenarnya. Ini untuk tulip. Oke, tuh masih bisa kan tuh. Masih oke. Meskipun ini skill juga ya, teman-teman ya. Tuh hasilnya kan oke kan? Ini kalau lupa bisa diminum nih. Padahal belum buka puasa nih ya. Saya letakin dulu deh ya. Ntar, nih. Ini hasilnya coba ke sini sebentar. Tuh, ya. Tapi ini skill juga. Nih handle-nya pas di sebelah kanan. Oke? Yuk. Agak munduran sebentar. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, jadi tadi antara brew dan steam bergantian, delay, tidak bisa barengan. Terus tekanan steamnya cenderung lemah, lama ya. Ada muncul tenggelam untuk tekanannya. Tapi hati-hati ya, ikuti panduan yang tadi saja kalau mau bagus. Terus tadi juga untuk espressonya gitu ya, tekanannya naiknya pelan-pelan ke 10 bar, turun 9, naik 11 gitu ya. Begitulah kira-kira ya, naik turun gitu ya. Oke, lalu kemudian teman-teman ya, untuk kekurangan-kekurangan yang lainnya sebenarnya nanti bisa kita lengkapi dengan skill kita. Contoh ya, kalau kita punya skill yang baik, tentu saja dengan mesin yang home use pun ya kita akan bisa membuat minuman yang lebih baik. Tapi dengan asumsi ya kita menggunakan mesin yang lebih baik begitu ya, tentu hasilnya akan lebih baik lagi. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, sekedar mengulang saja ya tadi untuk kekurangannya. Yang pertama, kecil ukuran, terus ringan, terus body materialnya dari plastik, water tanknya kecil, harus refill terus-terusan ya. Ya nggak bisa dari galon lah, jelas lah ya. Ini bukan rotary pump gitu kan. Terus kemudian menggunakan thermoblock ya, heatingnya memang cepat, tapi ya termasuk boros listrik. Ini meskipun mesin kecil, ini butuh power sekitar 1450 watt. Jadi lumayan besar untuk mesin sekecil ini ya. Terus kemudian traynya kecil ya tadi ya. Tekanan steamnya agak lemah, memang lemah gitu ya. Kita butuh waktu lama. Untuk teman-teman yang baru belajar sangat membantu, tapi untuk profesional agak boring, membosankan. Terus tadi untuk tekanan brewnya juga ada sedikit naik turun begitu ya. Hati-hati dengan dose, jangan terlalu banyak dosenya. Mulai dari 18 gram saja. Kalau terlalu banyak, apalagi tempingnya terlalu kenceng, tadi saya pakai sekitar 19,3. Tempingnya udah pelan tuh ya, masih ada sedikit tetesan air. Lalu kemudian pertama kali kita lakukan steaming, yang keluar bukan uap, tapi ada airnya, baru kemudian uap. Sabar aja, lakukan stretching, rolling, dan heating, aerasi, rotasi, terus lakukan itu. Terus ini teman-teman nggak bisa diajak kerja keras, ya. Nah, kan ada delay, butuh waktu, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman mau produksi yang banyak, ya jangan pakai mesin ini gitu ya. Atau diakali, kalau teman-teman misalnya mau bikin kopi susu kekinian, atau menu-menu ya yang ada kopinya dan ditambahin dengan pemanis, bisa espressonya di stok dulu ya menjadi konsentrat. Jadi espresso konsentrat itu bisa gitu ya, supaya teman-teman nggak lama kerjanya ya. Oke, apalagi ya? Saya kira itu ya. Saya kira itu sip. Mungkin di lain waktu saya akan berikan panduan lebih khusus lagi berkaitan dengan bagaimana memaksimalkan mesin ini gitu ya, terutama ketika membuat latte art ya. Di banyak kesempatan ya teman-teman selalu tanya memaksimalkan bagaimana steamingnya. Itu banyak yang gagal juga Mas ya. Kalau pouring kan keahlian yang lain, itu harus dikuasai juga ketika teman-teman bikin latte art. Oke, saya kira demikian ya. Sip. Ingat-ingat apalagi ya. Oke, saya kira sudah cukup ya, cukup. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Ini bulan puasa juga lumayan kering ya, ngomong banyak-banyak ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.